Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dikasihi Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat belayan kasih sayangnya hingga ke ujung usia insyaallah dan hingga ke hari pembalasan. Ini di depan saya kitab karangan mantan rektor Al-Azhar University, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Dr. Abdul Halim Mahmud rahimahullah. Dia bicara sedikit tentang salat, kita ambil ya. Fas-salatu minas silah wa hiya tarbitu al-'abda bi rabbih wa taqudu ila ridwanih wa tumahidu al-tariqa ila al-'inayati ar-rabbaniyah wa hiya li ahmiyatiha la tasqut 'anil insan hatta fi halatil harb inda iltiqa'il juyus wa fi sahatil khital wa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu wa lan tuhsu wa'malu wa khairu a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu illa muslim. Kata rektor Al-Azhar University ataupun rektor Universitas Al-Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud dalam risalah kecilnya judulnya As-Salah Asrarun wa Ahkam, rahasia dan hukum salat. Apa maksud beliau ini? Katanya dia mengajar kita tentang belajar tentang mengenal istilah salat. Salat itu katanya kata dasarnya diambil daripada as-silah. Dalam Islam ini setiap istilah itu ada maknanya. Masjid ada maknanya, Quran ada maknanya, Islam ada makna tersendiri, iman ada makna tersendiri. Kalau as-salah, kalau kita bicara tentang salah, dia bilang ini sebetulnya ada papan ya, ada whiteboard, ada spidol sepatutnya, ataupun ada pakai fokus, sepatutnya begitu ya. As-salat kalau kita perhatikan sad, lam, alif, ta, 4 huruf. Ini belajar tentang istilah salat. Diambil pada silah. Silat itu 3 huruf, sad, lam, ta. Apa arti silat? Bukan silat bahasa Minang ya, sileknya orang, bukan. Silah itu artinya koneksi, jaringan kalau istilah anak sekarang. Bila kita salat, sepatutnya kita terkoneksi dengan Allah. Allahu Akbar, takbiratul ihram, dah terhubung dengan Allah, dah lay koneksi, dah lay jaringan. Jangan waktu salat dah lay jaringan, salat tapi tidak ada jaringan. Salat yang dikehendaki, salat yang bila orang itu salat tersambung dengan Allah, ada jaringan. Itu maka disuruh salat di rumah Allah, bukan di rumah sendiri, karena di sini jaringan lebih kuat. Jaringan di rumah Allah mantap, maksimal. Kalau jaringan di rumah kita, ya kalau rumah itu tempat malaikat, kebanyakan orang rumahnya tempat setan. La ilaha illallah. Kebanyakan orang mengundang setan ke rumahnya, rusaklah jaringan di rumah itu. La ilaha illallah. Kebanyakan manusia mengundang setan iblis ke rumahnya, jaringan tidak dibangun. Jadi bila salat tak ada terasa apa-apa. Kita yang salat di masjid ini sepatutnya jaringannya kuat, mantap, karena di sinilah tempat kita tuh tersambung, terhubung dengan Allah, karena kita berada di rumah Allah. Itu maka dikatakan oleh Ustaz Samad kemarin, Ustaz Abdul Samad hafizahullah, masa bertazkirah, bertausiah, bertablik akbar di halaman kantor bupati, orang yang tak datang sembahyang subuh dikencingi setan telinganya, katanya. La ilaha illallah. Lihat balik ya, dengar lagi ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad hafizahullah
menit kedua dan ketiga. Kalau Bapak buka YouTube, dengarlah awal-awal ceramahnya. Setelah dia memberi penghormatan kepada yang hadir termasuk Bapak Bupati dan lain-lain, nanti dibilang kita ini disayangi Allah di pagi ini karena kita sudah sholat berjamaah katanya. Orang yang tidak sholat berjamaah di rumah Allah, ataupun kemarin kita sembahyang di lapangan ya, berapa ribu orang yang sholat tuh ya, berapa ribu orang yang sholat tuh. Kita sholat berjamaah katanya. Orang yang sholat berjamaah selamat dari dikencingi setan telinganya. Itu pentingnya bagi Ustadz Abdul Samad Hafizahullah. Jadi sesuai dengan kata hikmah ini ya, mantan rektor Universitas Al-Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan salat itu artinya jaringan. Bila kita salat, kita tersambung, jaringan terhubung. Jangan waktu kita salat tidak ada jaringan. Kalau jaringan tak ada, itu salat tidak dinilai. Salat itu yang dinilai macam mana kita terasa menikmati jaringan yang mantap dengan Allah. Subhanallah. Ini bukan belajar rukun salat, syarat salat ya. Belajar salat, hakikat salat. Karena tajuknya ini asrar wa ahkam, rahasia salat. Ini rahasia salat. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat, menurut cerita istri baginda Aisyah radhiyallahu anha, kalau salat katanya salat malam, salat tahajud sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Sampai bengkak kakinya, saking lamanya berdiri, saking banyaknya membaca ayat. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Subhanallah. Jadi macam mana nak membina jaringan, ini masalah. Macam mana menilai jaringan Anda dan macam mana ingin membangun jaringan. Ini satu masalah tersendiri. Kalau kita lihat ayat-ayat tentang salat dalam Al-Quran, kalau kita ingin salat yang betul, kalau ingin salat yang benar, bacalah ayat-ayat tentang salat dalam Quran. Ada dalam beberapa tempat dibilang di sana, termasuk dalam surah Al-Ankabut namanya, dalam surah Fatir namanya. Dalam surah Al-Ankabut katanya Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Apa maksudnya? Maksudnya kalau nak salat itu baca Quran dulu. Mau membina jaringan, baca Quran dulu. Itu maka dibilang ya, pernah dibilang di sini, saya pernah tinggal di tengah-tengah komunitas, kalau mereka salat subuh, mereka tunggu qamat 30 menit. Semua pegang Quran, semua membaca Al-Quran, membina jaringan dengan Allah. Semua membina jaringan dengan Allah. Subhanallah. Semua membina jaringan dengan Allah. Sudah membaca Quran setengah jam, barulah qamat. Kalau tidak sempat membaca Quran di rumah, baca di masjid. Kalau tidak sempat baca di masjid, baca di rumah. Seharusnya, sepatutnya, kalau mengikut amalan Rasulullah dan para sahabat, mereka sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, ada yang 3 jam sebelum subuh dah membina jaringan di rumahnya, baca Quran. Ada yang baca Quran 10 juz malam, 15 juz malam. Ada yang khatam Quran di malam hari. Bahkan ada yang siang 1 khatam, malam 1 khatam. Subhanallah. Saya pernah jumpa seorang teman baik di Malaysia. Orangnya orang Mandailing, sama-sama tamatan purba, tapi dia jauh senior. Orangnya asal Kotanop, asal Penyambungan, tapi setelah tamat di Purba Baru Mandailing, dia pergi ke Mekah, kemudian ke Madinah. Dia tamat Universitas Islam Madinah. Saya ketemu di Malaysia, pergi ke rumahnya, "Bang, abang kalau mau khatam Quran perlu berapa jam, Bang?" Katanya insya Allah 9 jam bisa khatam Quran.
9 jam. Kita jangan kita bandingkan dengan diri kita. Kita ini banyak masalah dalam hati. Di hatinya hari-hari dicas dengan Quran. Hatinya bersih, hatinya suci murni. Kalau dia baca Quran 60 menit bagi dia tidak sama dengan 60 menit bagi kita. Karena Allah pilih dia 9 jam bisa khatam insyaallah. Orangnya masih hidup. Hari-hari mengirim ceramah di YouTube-nya. Dia tinggal di negeri Melaka di Malaysia. Malaysia mengasih dia gelar datuk. Datuk di sana bukan macam datuk di Minang. Datuk di sana orang tu dikasih datuk karena banyak jasanya dalam agama. Karena banyak jasanya dalam masyarakat. Baru dikasih datuk. Datuk Syekh Abdul Rahim Abdul Khaliq di Melaka. Ulama terkenal di negeri Melaka di sana. Jadi dia bilang dia bisa khatam Quran 9 jam insyaallah. Dan dilakukannya, dan dia memang dia amalkan. Jadi kita ini sebenarnya kalau ingin sholat yang betul, kita mesti membaca Al-Quran dulu. Ayat dalam surah Al-Ankabut ya, nanti pulang ke rumah bisa dilihat di sana ayatnya macam mana. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca Quran dulu baru salat. Kalau tidak baca Quran, kadang-kadang tidak ada koneksi, tidak ada jaringan. Baca Quran pun kadang masih susah lagi jaringannya. Jadi itulah perlunya kita belajar. Kan ustaz kita, pendakwa kita mengatakan nanti di antara pertanyaan pokok yang ditanya nanti menghadap Allah, kita semua akan menghadap Allah. Selain 4 pertanyaan dasar tentang usia, tentang masa muda, tentang uang dan tentang ilmu, ditanya tentang salat. Salat satu pertanyaan khusus. Macam mana salat bapak? Macam mana salat ibu? Kalau Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad Hafizahullah mengatakan kalau salatnya di rumah, bukan Ustaz ya, memang ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kalau salat di rumah katanya itu katanya orangnya dihina sama setan iblis, dikencingi telinganya, subhanallah. Kalau kita salat jamaah di rumah Allah, ada mula karangan seorang Syekh Abdul Halim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nanti mungkin ingat namanya, Syekh asal dari ranah Minang yang tinggal di Mekah, yang berkiprah di Mekah, pernah jadi imam Masjidil Haram, pernah jadi mufti di sana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada bukunya. Subhanallah, nanti kita akan semak bukunya di sini ya. Katanya orang tuh kalau sholat berjamaah, katanya walaupun dia tidak khusyuk, walaupun jaringannya tidak berapa, koneksi tidak mantap, tapi kalau dia berjamaah katanya Allah akan menilai setiap orang yang salat menurut orang yang terbaik jaringannya. Kalau ada 20-30 orang yang salat, semuanya mendapat nilai seperti salat yang terbaik di antara jamaah tadi. Kalau macam kemarin di waktu sholat di halaman kantor bupati, berapa ribu orang yang sholat? Katalah umpamanya ada berapa ribu Pak anggarannya? 10 ribu kata Bapak ini. Anggarannya 10 ribu. Tentu ada yang satu terbaik sholatnya di antara 10 ribu. Itu yang 10 ribu mendapat nilai seperti sholat yang terbaik tadi. Itu kata Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi, guru besar mufti dan imam Masjidil Haram. Dia asal dari Bukit Tinggi, pergi ke Mekah. Dia termasuk guru pendiri Mustafawiyah. Dia pergi ke Mekah, tidak mau pulang, tinggal di sana, berkeluarga di sana dan dikuburkan di sana. Tapi ada warisnya, ada di Ampe-Angke di Canduang sana. Ada Mahat Tahfiznya di sana, membawa nama Mahat Tahfiz Syekh Abdul Halim Khatib. Nah, beliau mengatakan dalam karyanya bahwa setiap orang yang salat fardu di rumah Allah akan diberi nilai seperti salat yang terbaik di antara jamaah. Itu rahman rahim Allah katanya.
Subhanallah. Kita sembahyang sendiri mungkin kurang khusyuk. Kalau imam baca ayat mungkin tidak faham. Tadi imam baca surah Al-Muluk ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir. Patutnya karena sudah biasa dibaca, patutnya sudah faham. Karena suratul Muluk ini sepatutnya dibaca setiap malam. Jadi begitulah kata Syekh Abdul Halim Khatib rahimahullah. Jadi disebut lagi di sini kata-kata apa ini, Rektor Azhar ini katanya salat itu dikatakan salat, artinya salat itu silah itu koneksi. Artinya bila Anda salat, Anda terkoneksi dengan Allah, maka kita meluahkan isi hati kita kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita curhat kepada Allah. Salat ini curhat, salat ini doa. Dari sisi lain salat bermakna doa. Oke, sebagai penutup saya sampaikan suatu kisah orang yang curhat dalam sholat. Seorang saleh, dia berjalan di padang pasir, berniaga, menggaleh, bisnis, naik kendaraan unta. Tiba-tiba di tengah jalan, di tempat pesawangannya orang itu, tempat yang lengang, dia dihadang oleh seseorang yang berlakon seperti orang jahat. Katanya, Pak, saya tidak ada duit, bisa nggak saya menaik kendaraan Bapak? Nggak jauh kok, ke sana saja. Ditunjuknya lah. Bapak ini orang saleh, dia positif thinkingnya tinggi, pikirannya bersih, ya naik sajalah, naik. Tiba-tiba rupanya orang ini orang jahat. Subhanallah, orang jahat rupanya. Dia dah target akan dibunuhnya saudagar ini. Bila sampai ke tempat yang lengang, yang sunyi, dikeluarkannya senjatanya, dikeluarkannya pisaunya, kerisnya. Apa dia bilang? Wallahi sa'aktulannak. Bahasa Arabnya wallahi sa'aktulannak. Katanya nyawa atau harta. Artinya dia akan membunuh orang ini. Nyawa atau harta. Apa kata bapak yang saudagar yang diancam mau dibunuh ini? Baiklah, diringkaskan ceritanya ya. Diringkaskan ceritanya, benarkahlah saya sholat, saya ingin berkomunikasi dengan Allah. Kata si penjahat ini, silakan sholat, tapi jangan baca ayat panjang-panjang, nanti tidak sabar saya menunggunya. Lalu dia sholat, Allahu Akbar, sesudah Fatihah dia baca satu ayat saja, tapi koneksinya mantap. Ayat 62 surah An-Naml namanya. Ayat nomor 62 surah An-Naml, amman yujibul muttarra iza da'a wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Jadi itulah dibacanya surah An-Naml ayat 62. Subhanallah. Lalu dibacanya sekali, dua kali, tiga kali. Dan tiga kali dibacanya turun makhluk Allah membawa pedang. Turun makhluk Allah membawa pedang. Terus subhanallah, dipancungnya penjahat tadi, putuslah lehernya. Qalilan ma tazakkarun ya. Amma yujibul mutarra iza da'a wa yaksifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Ayat 62 surah An-Naml halaman 382. Itulah dibacanya dalam sholat. Dia tidak ingat yang lain. Waktu dia sholat terkoneksi dengan Allah, ingat satu ayat saja, dibacanya ayat itu, koneksi semakin mantap, jaringan semakin mantap. Datang makhluk Allah membawa senjata, langsung memotong leher penjahat tadi. Sesudah dia salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang itu sudah tergelimpang orang awak. Ditanyanya lah, man anta, kamu ini siapa sih, katanya. Saya utusan Allah. Tadi waktu kamu mulai sholat, starting sholat, saya di langit ketujuh, katanya. Kamu baca ayat itu kali keduanya, saya di langit keempat. 3 kali kamu baca ayat itu, saya sudah sampai di bumi dan kerja saya sudah selesai.
Nah, ini ditulis ulama dalam buku ya. Ada buku perlu dicari, judulnya Jagalah Allah, Allah Menjagamu, karangan Dr. Ain Al-Qarni namanya, pengarang buku La Tahzan. Buku terlaris di seluruh dunia. Buku ini diterjemahkan ke dalam semua bahasa dunia. Pengarangnya pendakwah motivasi dari Saudi Arabia. Buku terlaris, bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Jepang, semua bahasa terjemah buku ini. Perlu dicari. Apa judulnya? La Tahzan, don't be sad, jangan sedih. Yang satu lagi, kembar buku ini, Jagalah Allah Menjagamu. Disitulah diceritakan. Jadi orang itu saat dia sholat, saat jiwanya terancam, koneksinya mantap, dia baca ayat yang sesuai untuk membina koneksi tadi, terus selesai masalahnya. Ditulis kisahnya banyak oleh ulama ya. Jadi begitulah. Jadi kita masih banyak yang perlu belajar sebenarnya. Nanti kita akan menghalusi sholat secara berperingkat-peringkat ya, secara bertahap insyaallah. Yang jelasnya kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Rektor Al-Azhar University ataupun Universitas Al-Azhar, sholat itu artinya jaringan. Sholat itu artinya jaringan koneksi. Maka kita disuruh datang ke rumah Allah karena jaringan di sini bagus. Jaringan di rumah, orang tuh sering mengundang setan. Istri mengundang setan ke rumah, suami mengundang setan, ahli keluarga mengundang setan dengan ujung jari saja. Dah berkerumun setan di rumahnya. Di kamar anaknya, di kamar ahli keluarga, setan yang bersarang di situ. Nauzubillah. Itu maka Ustaz Abdul Samad hafizahullah menekankan tentang pentingnya datang ke masjid supaya kita tersambung, supaya jaringannya mantap dengan izin Allah ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Jangan lupa tadi surah An-Naml ayat 62. Kita belum sempat menerangkan maksud ayat lagi, mungkin besok kita sambung insyaallah ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhati wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.